Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memindahkan 5 cakram ke 3 tiang. Jadi siswa yang masih bingung bagaimana cara mengerjakan ulangan harian soal nomor 3 tadi, harap memperhatikan video berikut dan nanti akan saya share link game ini supaya kalian bisa sering berlatih untuk lebih memahami bagaimana cara menentukan langkah minimum pada tower Hanoi ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada 5 cakram yang mana harus dipindahkan ke tiang paling ujung atau tiang C. Nah, di sini kalau di aplikasi ini, di game ini dia sudah dijelaskan bahwa minimum moves atau langkah paling sedikit yang bisa dilakukan untuk memindahkan 5 cakram tersebut. Nah, sekarang mari kita berusaha untuk memindahkannya sesuai dengan minimum langkah, yakni 31 langkah. Nah, seperti hukumnya, Menara Hanoi ini kalau diambil harus satu-satu dan harus disimpan di tempat yang kosong. Kita ambil yang kecil paling atas, ditaruh di ujung, kan? Terus yang kedua ditaruh di tengah. Nah, sekarang yang ketiga ini kan besar. Kalau besar tidak boleh ditumpuk ke atas yang kecil, nggak boleh di sini, nggak bisa. Jadi kita harus memindahkan yang kecil ke atas yang besar atau yang lebih besar dari ukurannya. Nah, ini kan kosong, kita pindahkan ke sini. Kenapa? Agar yang keempat ini bisa bergerak atau bisa diangkat. Nah, berhubung yang ini tidak bisa di sini, begitu juga tidak bisa di sini, maka kita gerakkan lagi yang di tengah. Nah, supaya dia bisa memindahkannya atau bisa bergerak, kita angkat. Ini bisa ditaruh di sini, dan yang atas ini supaya yang rempengan atau cakram keempat bisa bergerak juga, kita angkat dan ditaruh di sini. Total pergerakan atau langkah yang sudah kita lakukan ada 7 langkah. Nah, sekarang ini bisa kita pindahkan. Kenapa kita harus memindahkan ini? Supaya yang ini juga atau cakram terakhir bisa diangkat nanti. Nah, ini langkah yang sering siswa lakukan, tapi biasanya stucknya di sini, sehingga ketika sudah di langkah ke-8 mereka bingung. Nah, jadi seperti ini. Ini kita bisa taruh di sini dan kita bisa taruh di sini. Kalau kita taruh di sini, kemungkinan akan gagal. Oleh karena itu, kenapa dia gagal? Nah, kalau ditaruh di sini, lempeng yang keduanya dia bingung akan ditaruhnya di mana, atau kita itu harus memindahkan yang kuning ini ke tengah, ke ujung sini. Oleh karena itu, yang ini ditaruh di sini agar lempeng kecil ini bisa naik ke atas, ya kan? Dan yang kuning ini, yang ini bisa ditaruh ke sini, sehingga pilar ketiga ini kosong untuk bisa memindahkan cakram ke 5. Nah, ini kan kalau ditaruh di sini, otomatis cakram yang kedua ini tidak bisa ditumpuk di sini karena dia lebih besar dari cakram pertama. Ya, perhatikan, ketika ini ditaruh di atas ini, maka cakram yang kedua tidak bisa ditaruh di atasnya. Kalau ini ditaruh di ujung sini, maka tidak ada pergerakan, tidak ada perubahan. Yang di bawah ini tidak bisa bergerak, dan yang di sini juga tidak bisa atau kurang efektif, hanya akan berputar-putar. Oleh karena itu, ini ditaruh di ujung, ya, kemudian ini ditaruh di sini, dan ketika sudah ditaruh di ujung, biar tidak berputar-putar tadi, ditaruhnya di sini, sehingga tiang ujungnya, ya, ini kosong dan bisa dipindahkan di sini. Nah, mungkin ketika kalian mendengar pembahasan ini sedikit agak bingung, oleh karena itu perhatikan gambarnya terlebih dahulu dan sesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
Oke, nah sekarang bagaimana cara kita memindahkan cakram keempat ini agar ke sini? Ketika ini sudah terbentuk, kita harus bisa mengira-ngira bagaimana agar kita bisa memindahkannya dan posisinya berurutan dari yang besar ke yang kecil. Nah, ini kosong ini apakah bisa ke kiri? Ya bisa, dia ditaruh di kiri. Terus ini harusnya di kanan, nggak boleh di kiri. Nah, oke. Kemudian yang ini jangan di sini. Kalau ditaruh di sini, lempeng yang keempatnya ini, lempeng yang keberapa ini, ketiga ini dia nggak bisa bergerak karena kita akan mengangkat ini semua, akan diangkat. Oleh karena itu ini ditaruh di ujung. Nah, ini kan bisa diangkat nih. Nah, ketika dia sudah bisa terangkat, oke, ini ditaruh di sini. Kenapa ditutup lagi? Kenapa ini ditutup dengan yang kecil? Kalau yang kecil ini ditaruh di ujung, oke. Kalau yang kecil ini ditaruh di ujung, terus yang ini ditaruh di sini, maka dia tidak akan bisa terbuka. Kenapa? Karena ini kalau di sini, yang kuning itu atau cakram keempat tidak bisa diangkat, dan yang ini tidak bisa menutup di sini karena di bawahnya lebih kecil. Hukumnya ketika cakram lebih besar tidak bisa ditaruh di cakram yang kecil. Oleh karena itu cakram kecilnya jangan ditaruh di sini, tetapi ditaruh di sini, sehingga cakram kedua bisa ditaruh di tiang A, dan cakram yang paling atas bisa ditaruh kembali di sini. Nah, sudah ada 23 langkah. Ini cakram kedua. Nah, cakram keduanya kita pindah ke tiang C. Kita sudah bisa menyusun 2 cakram. Kita lanjut ya. Sekarang langkah ke-24. Oke, sekarang antara tiang B ke tiang C, manakah yang bisa kita taruh? Nah, kalau kita taruh di tiang B, oke, kalau kita taruh di tiang B, kemungkinan cakram keduanya pasti ditaruh di sini, dan itu hanya akan memenuhi di sini. Ya, ini akan tertumpuk di sini, dan yang ini lempengan ketiga tidak akan bisa ditaruh di sini. Kenapa? Karena ini lebih besar, cakram ketiga lebih besar dari cakram kedua, sehingga tidak bisa menumpuk di situ. Oleh karena itu cakram pertama ditaruhnya di sini, cakram kedua kan nggak bisa di sini. Nah, pakai yang kosong. Nah, sekarang tugas kita memindahkan ini ke sini. Nah, itulah kenapa cakram kedua ditaruh di tengah agar cakram pertama bisa menindihnya atau berada di atasnya. Ya, kenapa cakram kedua ditaruh di tengah, Pak? Karena agar cakram pertama bisa di atasnya, sehingga ini kosong dan langsung dipindahkan ke cakram ketiga. Oke. Nah, ini mudah ini. Jangan ditaruh di sini. Ketika ini ditaruh di atas ini, maka cakram kedua nggak akan bisa berada di atasnya karena cakram kedua lebih besar. Oleh karena itu ini digeser, ini diangkat, dan ini di atas. Oke, sesuai kan? Jumlah minimum yang berada di not bawahnya ini 31, dan kita bisa menyelesaikannya dengan 31 langkah. Oke, mungkin sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.